Beberapa alat yang harus disiapkan dalam pembuatan tabung lampot khusus untuk tanaman anggur. Pertama, pot minimal 35. Di sini kita pakai pot grass hitam ukuran 35, diameter 35. Kemudian ajir. Dalam satu pot kebutuhannya 3 batang, tingginya boleh disesuaikan dengan varian anggur yang mau ditanam. Kalau dia yang short spur bisa pakai yang 150. Di sini kita pakai yang 150 karena ini hanya untuk Pizzutello Bianco dan Jupiter. Kalau yang tanaman-tanaman anggur yang long spur bisa pakai yang 180 lah minimal. Nah, kemudian di sini kita ada kabel tis 15 cm. Kemudian ini kawat untuk bonsai. Nah, ini nanti kita pakai jadi sebagai rambatannya. Ini diameter 6 ya. Nanti ini kita potong sesuai dengan diameter pot. Dan nanti semakin ke atas semakin besar. Nah, sini kita juga ada tang. Tang ini kita gunakan untuk memotong aluminium ini. Pertama-tama kita buat lubang dulu di bawahnya supaya air bisa keluar. Sebenarnya udah ada lubangnya, cuman ini motongnya nggak tepat. Ini bisa pakai pisau, bisa juga pakai solder ya. Nah, kalau lubang ini udah, sekarang kita mau bikin untuk ajirnya ya. Kita mau bikin lubang untuk ajirnya. Jadi kita bikin 2 lubang gitu untuk nanti kabel tisnya bisa kepasang. Nah, terus kita kalau misalnya kita mau pasang 4 ajir, ya berarti kita buat di setiap atas, bawah, kanan, kiri. Tapi kalau mau hemat 3 aja sebetulnya cukup ya. Nah, jadi untuk kita tahu di mana biar pas 3, ya kita ukur dulu. Nah, ini kita mau buat lubang untuk nanti kita naruh ajirnya ya, buat ngikat kabel tisnya. Jadi ini kita buat patokan dulu. Kita mau pasang 3 ajirnya, jadi di sini 1. Nah, di sini sebelah sini 1 dan kira-kira di tengah-tengahnya lagi nanti 1. Nggak harus presisi banget sih, sepertiga dari lingkarannya. Pokoknya yang kira-kira rambatannya rapi aja. Ini pastinya kuat ya. Oke, langsung aja kita bolongin ya. Nah, untuk lingkaran rambatannya kita sesuaikan sama diameter dari potnya aja ya, biar dia melengkung rapi. Ini kan kalau kita lihat ini gulungan, ada juga yang udah panjang. Biasanya yang hollow itu lebih gampang, tapi ini lebih murah dan lebih kuat. Cuman agak sedikit lebih ribet. Kita sisakan sekitar 8 cm, baru kita belah. Kita siapkan 3. Oke, jadi ini kita buat dulu yang kedua dan yang ketiga. Sekarang kita udah punya 3 rambatan. Ini diameternya beda ya, jadi nanti makin ke atas dia makin besar. Ini fleksibel ya, jadi kalau nanti ukurannya mau lebih besar atau lebih kecil, bisanya enaknya pakai
aluminium besi untuk bonsai itu ya begini, beda sama yang hollow. Nah selanjutnya kita mau naruh ajir ini. Ajir ini nanti kita ikat di lubang-lubang yang udah kita siapin. Kita contohin satu aja ya. Pemasangan kalau bisa dari dalam ya. Kayak begini. Nanti ini buat tempat ajiran. Jadi nanti dia kalau udah jadi dia rapi kayak begini. Disiapkan aja dulu kayak begini. Jadi nanti ajirnya itu tinggal masuk aja. Nanti kalau media tanamnya udah masuk, kita tinggal kencengin aja. Habis itu kita sesuaiin si besi yang tadi udah kita buat ya di atasnya. Oke. Sekarang kita pasang ajir dan kabel tisnya dulu. Buat teman-teman yang ajirnya itu custom, yang pakai aluminium atau kayu, bambu yang potong sendiri, karena kan ukurannya nggak semuanya sama. Jadi kalau bisa dia ditandain dulu ya. Jadi dari ujung yang paling atas kira-kira nanti tingginya semana gitu loh. Nanti ini kita ukur sampai dia kira-kira misalnya di sini nih. Nah ini kita kasih tanda misalnya di sini. Jadi ini bagian ini sampai sini adalah nanti yang masuk ke dalam pot. Nah yang dari sini sampai yang atas itu nanti sebagai rambatannya. Jadi nanti untuk ajir-ajir yang lain ngikutin, ini disamain tingginya. Nah, baru ditandai juga di sini. Ini hanya untuk yang custom aja ya. Kalau misalnya yang modelnya kayak gini, ini kan udah presisi nih, ukurannya udah satu ukuran semuanya. Jadi sekalipun dia mentok, dipasangnya mentok sampai dasar, dia tuh pasti akan sejajar dari bawah sampai atas, semuanya pasti sejajar. Gitu ya. Hanya buat yang custom aja. Kalau yang udah ukurannya presisi atau ukurannya sama semuanya, dari bambu tapi di panjangnya sama, dari kayu tapi panjangnya juga sama, itu nggak harus ditandain gitu. Tapi ini untuk mempermudah aja ya, biar nanti di atasnya tuh rapi karena panjangnya sama. Oke, ini selanjutnya kita pasang ya. Ini kita siapin tempat buat ajirnya. Kita pasang dulu aja. Dan kita kencangin. Jadi ini kita sesuaiin dulu ya. Pertama dari yang paling tinggi sampai dia betul-betul ini lingkarannya bagi 3 ya, biar nanti gampang buat bikin rambatannya, pakai tali-tali lagi tambahan. Untuk yang atas dan yang tengah boleh kita langsung pasang, kita sesuaiin paling kenceng. Dan yang paling bawah ini nanti terakhir. Nah ini kita nanti pasang ini setelah nanti media tanamnya masuk dulu. Jadi media tanamnya masuk, habis itu tanamannya yang mau kita masukin di tabulam pot ini udah masuk, baru nanti kita naikin. Untuk menyiapkan media tanam tabulam pot yang perlu kita siapkan pertama ini ya, ini dia sekam bakar sama sekam mentah, dicampurin 3:1 sih. Kita anggap aja ini sebagai sekam bakar lah ya, soalnya sekam mentahnya juga kering kok, kering banget. Kita juga sediain ini tanah gembur. Ini gembur ya. Tuh. Dipegang keras, lembab. Tapi kalau kita lepas hancur lagi. Ini opsional ya, nggak harus ada. Ada bagus, nggak ada ya nggak apa-apa. Ini pasir Malang.
Ini kapur dolomit kita akan gunain secukupnya. Nah, karena kita nggak pakai kohe, tambahannya kita pakai SP36. SP36 ini untuk kelopotnya misalnya ukurannya 35. Berarti kita bisa pakai 1 genggam lah. Itu juga sebetulnya udah terlalu banyak. Oke, untuk media tanamnya ini pupuk dasarnya kita pakai cuman ini aja ya, berarti ya, cuman SP36 ini, nggak pakai kohe karena takutnya nanti fermentasinya belum bagus, belum sempurna, terus akhirnya media tanamnya panas, yang bahaya untuk tanaman. Ini juga nanti kita campur sedikit, ini trichoderma, pupuk hayati. Untuk pot ukuran 35 cm kita bisa pakai 1 sendok teh cukup, tapi kalau mau 1 sendok makan nggak apa-apa juga, dia organik juga sih. Nah, ini untuk membantu percepatan pertumbuhan akar B1. Ini 1 tutup botol bisa untuk 20 liter air ya, dipakai secukupnya aja lah. Rambatan yang paling bawah sengaja tidak kita pasang agar mempermudah kita memasukkan media tanam dan bibit tanaman yang ingin kita tanam di dalam pot. Polybag yang ada di video ini bagian bawahnya sudah sengaja kita lepas biar media tanam di polybag bisa menyatu dengan media tanam di dalam pot. Sedangkan bagian sampingnya sengaja belum kami lepaskan untuk meminimalisir tingkat stres yang mungkin terjadi ketika tanah yang ada di dalam polybag terguncang. Selanjutnya kita kencangkan, kita satukan ajir dengan rambatan dengan cara mengencangkannya dengan kabel tis yang sudah kita siapkan dari awal. Lalu mengikat pohon anggur kita sesuai dengan bentuk rambatan yang sudah kita buat. Nah, ini adalah perkembangan tabulam pot kita setelah 1 bulan. Tidak ada masalah pada ajir dan rambatannya. Ternyata ada satu masalah, yaitu pada kabel tisnya. Karena cuaca hujan panas, akhirnya kabel tisnya rusak. Jadi untuk kali ini kita memilih menggunakan tali rafia yang sudah jelas murah dan awet. Kalau memang masih mau pakai kabel tis, boleh menggunakan kabel tis tapi yang ukuran besar biar dia awet. Nah, berhubung kita juga pakai ajir yang berwarna hijau, jadi kita tidak terlalu merusak estetika lah ketika menggunakan tali rafia. Oke teman-teman, sekian dulu informasi yang bisa kita bagikan. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Semoga video yang ini bermanfaat. Makasih.